dengan teman-teman yang ada di Magister. Nah, maka di dalam konteks MSDM yang ada di Magister tentu lebih mendalam lagi materi yang akan kita sampaikan. Nah, maka kita perlu mempelajari bagaimana MSDM ini dapat diterapkan di organisasi. Manakala seorang karyawan ini keluar dari organisasi, maka ini sebenarnya adalah kerugian bagi perusahaan, bagi organisasi. Kenapa? Ada dua hal kerugian yang diperoleh, yang didapat oleh organisasi manakala ada seorang karyawan yang keluar. Nah, keluarnya karyawan ini merugikan perusahaan dua hal, baik finansial maupun non-finansial. Nah, kenapa? Karena manusia ini berbeda dengan sumber daya yang lain. Kalau sumber daya modal makin lama makin habis, sumber daya fisik makin lama akan makin aus, nilainya akan menjadi nol. Nah, kemudian kalau sumber daya manusia ini justru semakin lama ini akan menjadi semakin baik, akan semakin meningkat sehingga nilai atau value-nya ini juga akan semakin meningkat. Kenapa? Karena semakin bertambahnya masa kerja, maka pengalamannya ini semakin bertambah. Nah, dengan pengalaman yang semakin bertambah, ini tentu akan meningkatkan value yang dimiliki oleh seorang karyawan. Value ini kemudian dikonversi atau diterima, diserahkan kepada perusahaan sehingga mengakibatkan perusahaan ini akan meningkat outputnya. Dengan meningkat outputnya, maka outcome yang diterima oleh perusahaan ini juga akan semakin meningkat. Gambarannya misalkan, semakin lama karyawan ini bekerja, maka dia akan semakin berpengalaman. Dengan semakin berpengalaman, maka hasil kerjanya, output yang dihasilkan oleh perusahaan, hasil kerjanya akan menjadi semakin cepat, jumlah yang diperoleh menjadi semakin baik, hasilnya ini menjadi semakin bagus. Nah, dengan hasil yang semakin bagus, jumlah yang semakin banyak, ini tentu akan berdampak kepada outcome yang diterima oleh organisasi ini menjadi semakin meningkat. Jumlah produk yang semakin banyak ini akan menghasilkan laba yang semakin meningkat. Hasil kerja karyawan yang semakin bagus, semakin rapi, ini tentu akan berdampak kepada kualitas yang semakin meningkat. Sehingga harganya akan menjadi semakin tinggi dan dampaknya laba perusahaan akan menjadi bertambah. Laba perusahaan akan menjadi meningkat. Ini outcome yang didapat oleh organisasi manakala karyawan ini memiliki pengalaman yang lebih. Value-nya menjadi semakin meningkat sehingga outcome yang diterima oleh perusahaan ini menjadi semakin meningkat. Maka manakala ada karyawan yang keluar dari perusahaan, ini kerugian besar. Jadi eh, keluarnya karyawan dari perusahaan, value yang diterima oleh perusahaan ini akan menjadi menurun. Ya, karena harus mengeluarkan biaya lebih untuk mencari orang atau mencari pengganti. Sementara penggantinya ini belum tentu memiliki kemampuan yang sama dengan orang yang sudah resign. Maka ini menjadi sebuah kerugian bagi perusahaan. Mendapatkan orang tentu harus mengeluarkan biaya-biaya. Nah, biaya-biaya yang keluar seperti ini maka akan mengakibatkan bertambahnya biaya dan berdampak pada berkurangnya laba. Maka manakala ada karyawan yang keluar, ini merupakan sebuah kerugian. Maka perusahaan harus berupaya untuk mempertahankan karyawan tersebut. Nah, kenapa karyawan tersebut harus dipertahankan? Karena
manusia ini memiliki keunggulan-keunggulan yang berbeda dengan sumber daya yang lain. Manusia memiliki akal untuk berpikir. Manusia memiliki nilai seni untuk berkreasi. Manusia memiliki emosi, memiliki perasaan yang nantinya ini dapat dikonversikan menjadi sebuah keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Maka organisasi atau perusahaan ini harus berupaya untuk mempertahankan karyawan. Nah, karyawan bisa bertahan, ini harus ditumbuhkan satu perasaan, satu emosi, bagaimana karyawan ini selalu ada keterikatan dengan organisasinya. Ada satu keterikatan kepada perusahaannya. Nah, keterikatan antara karyawan dengan perusahaan ini salah satu bagian dari yang namanya organizational citizen behavior. Dengan karyawan yang ada keterikatan dengan organisasi, maka dia tidak akan memiliki pemikiran untuk keluar dari perusahaan. Ada satu perasaan nyaman, ada satu perasaan senang, ada satu perasaan bahagia, sehingga dapat berdampak bahwa karyawan ini enggan untuk keluar dari perusahaan. Meskipun diiming-imingi dengan satu gaji yang lebih tinggi. Nah, misalkan ada perusahaan lain yang mengiming-imingi karyawan pesaingnya untuk masuk ke perusahaannya, tetapi karyawan menolak. Kenapa? Salah satu alasannya misalkan karyawan teman-teman yang lain sudah seperti saudara. Sementara kalau berada di perusahaan baru, dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah menyesuaikan diri dengan orang-orang di lingkungan barunya. Nah, hal-hal seperti ini eh, harus diciptakan, harus dibangun sebuah upaya untuk bagaimana karyawan ada satu keterikatan. Nah, di dalam konteks teorinya, maka yang kita bahas ini adalah organizational citizen behavior. Maka materi ini adalah materi yang ada di MSDM. Karena kita berada di level pasca, maka harus lebih mendalam lagi apa yang akan kita sampaikan. Nah, kemampuan akal, kemampuan untuk berkreasi, perasaan, dan emosi, ini nanti bagaimana kita manfaatkan, HRD harus memiliki kemampuan untuk memanfaatkan keunggulan-keunggulan kompetitif yang berbeda antara sumber daya yang lain dengan sumber daya manusia ini. Karena keunggulan-keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh karyawan ini tidak dapat ditransfer. Jadi ada satu keunikan. Jadi eh, sumber daya manusia yang unik ini tidak mudah ditransfer. Keunikannya salah satu adalah perasaan emosi untuk mencintai organisasinya. Kemudian pengalaman yang dimiliki oleh karyawan, pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan, kemudian nilai-nilai sosial yang dimiliki oleh karyawan. Nah, ini adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh sumber daya manusia dibandingkan sumber daya yang lain. Jadi sumber daya manusia yang unik, kemudian tidak mudah ditransfer, tidak mudah tergantikan, ini harus dirawat, harus dijaga, harus dipertahankan. Maka HRD memiliki kewajiban untuk mempertahankan ini semua. Nah, konteks yang kita bicarakan ini adalah dalam ruang lingkup organizational citizen behavior. Maka kita perlu membahas materi ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan citizen behavior? Poin-poin yang akan kita ukur nanti ini adalah konsep dari organizational citizen behavior, bagaimana kita mengukurnya, dimensi-dimensi apa saja yang ada di OCB, kemudian faktor apa yang mendorong OCB ini terus dilakukan,
kemudian kelemahannya apa, dan lain sebagainya. Ini yang akan kita bahas di dalam konteks materi OCB ini. Mudahnya kita menyebutnya OCB. Ini menjadi satu kajian yang terus-menerus berkembang. Jadi teori ini terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi organizational citizen behavior ini barangkali nanti teman-teman di tugas akhir ini dapat mengangkat tema-tema yang terkait dengan organizational citizen behavior ini. Karena ini terus berkembang. Ya, secara etimologi, secara teoritis, definisi yang secara umum kita pahami terkait dengan OCB ini yaitu tentang konsep yang mengacu pada perilaku positif. Jadi poin pentingnya adalah HRD, pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan SDM yang ada di organisasi, bagaimana membangun, menumbuhkan, merawat perilaku positif yang dilakukan oleh karyawan, sehingga nantinya akan dapat eh, meningkatkan value dari perusahaan itu sendiri. Nah, untuk membangun perilaku positif ini butuh waktu, butuh proses, tentu butuh biaya yang tidak sedikit. Nah, perilaku positif apa yang dimiliki oleh karyawan? Jadi satu, kesukarelaan yang di luar peran dan tanggung jawab secara formal mereka. Jadi OCB ini tidak tercantum di dalam job description, tetapi ini dimiliki oleh karyawan. Nah, bagaimana perasaan atau OCB ini tumbuh di dalam karyawan, sementara ini tidak menjadi tanggung jawab yang termaktub di dalam job desk-nya. Nah, maka perilaku OCB sebenarnya tidak diwajibkan karena memang tidak tertulis di dalam job description. Tetapi manakala ini dapat ditumbuhkan, ini akan memiliki dampak yang luar biasa bagi peningkatan laba perusahaan. Ya. Tidak secara resmi, tidak secara tertulis, namun memberikan dampak yang signifikan terhadap efektivitas dan produktivitas organisasi. Jadi ini memiliki dampak positif, ya. Ada hubungan yang sangat kuat antara perilaku positif ini terhadap kinerja organisasi. Ya, jadi dampaknya sangat luar biasa terhadap efektivitas dan produktivitas organisasi. OCB ini, perilaku positif ini memberikan kontribusi yang besar terhadap laba perusahaan. Maka OCB menunjukkan bahwa karyawan bersedia memberikan kontribusi ekstra tanpa mengharapkan imbalan langsung. Nah, jadi karyawan menyerahkan pengetahuannya, keterampilannya, waktunya, tenaganya yang lebih, yang tidak tercantum di dalam job desk, tetapi karyawan tersebut ini tidak mengharapkan sebuah imbalan langsung. Nah, ini maka kontribusi karyawan kepada perusahaan yang besar ini perlu ditumbuhkan, dirawat, dan dikembangkan. Maka kalau pihak HRD ini mampu membangun OCB dengan baik, maka akan berkontribusi sangat besar terhadap peningkatan laba perusahaan. Karena karyawan tidak mengharapkan imbalan secara langsung, imbalan berupa finansial secara langsung. Artinya kontribusi yang diberikan kepada karyawan ini lebih, jadi outcome yang diterima oleh perusahaan dari karyawan ini lebih, tetapi perusahaan tidak mengeluarkan sejumlah finansial lebih. Nah, ini memberikan kontribusi yang luar biasa dari karyawan kepada perusahaan dan sehingga perusahaan ini em, mampu menghasilkan laba yang lebih karena akan mendukung efektivitas dan produktivitas organisasi. Nah, komponen-komponen yang ada di OCB ini salah satunya adalah ada perilaku sukarela, voluntary behavior. Nah, perasaan sukarela ini susah kita dapatkan, maka harus dibangun, kemudian harus dikembangkan dan harus dirawat.
perilaku sukarela ini dilakukan secara sukarela tanpa instruksi. Jadi muncul sebuah kesadaran diri dari karyawan terkait dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh karyawan dan diserahkan kepada perusahaan secara sukarela. Jadi manajemen tidak menuntut, tetapi secara sukarela karyawan ini menyerahkannya kepada perusahaan. Jadi konsep secara umumnya, kenapa sih karyawan ini digaji? Karena karyawan ini menyerahkan pengetahuannya, keterampilannya, waktunya, kemudian nilai-nilai sosial lain diserahkan kepada perusahaan. Maka kemudian perusahaan memiliki kewajiban untuk menggaji karyawannya. Nah, salah satu perilaku sukarela yang diserahkan, yang memiliki keunggulan kompetitif, nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial itu contohnya begini, kalau kita melihat di dalam eh, banyak praktek-praktek yang ada di lapangan. Manakala ada seorang karyawan yang berprestasi, entah itu secara lokal, nasional, ataupun internasional, maka akan dilihat ini karyawan mana. Nah, dengan karyawan yang berprestasi kemudian dikenal secara lokal, nasional, internasional, maka ini akan membawa dampak positif bagi perusahaan dan perusahaan ikut nebeng terkenalnya gitu. Maka ini akan membawa nilai positif bagi perusahaan. Nilai positif seperti apa? Dengan adanya karyawan yang berprestasi, kemudian dikenal secara luas, maka akan berdampak pada meningkatnya harga saham yang ada di perusahaan. Nah, maka secara tidak langsung perusahaan ini akan memperoleh nilai-nilai sosial yang diserahkan karyawan kepada perusahaan. Nah, OCB ini sebenarnya tidak tertulis di job description, ya, tidak tertulis, tetapi secara implisit ini sebenarnya termaktub di dalam tugas-tugas, meskipun tidak secara tertulis, maka di sana akan muncul eh, sebuah penilaian-penilaian, meskipun tidak tertulis, tetapi akan muncul dalam sebuah penilaian-penilaian. Nah, dengan demikian komponen-komponen yang ada di dalam OCB ini nantinya akan berdampak pada dukungan yang besar terhadap kinerja organisasi sehingga lebih efisien, lebih efektif karena komunikasi yang terbangun lebih lancar, konflik antar individu ini sangat kecil, suasana kerja lebih kondusif, sehingga karyawan ini menjadi nyaman berada di dalam organisasi. Nah, kondisi nyaman yang ada di dalam organisasi ini, maka kemudian berdampak kepada karyawan ini akan menjadi loyal, tidak mau di-hire, tidak mau dibajak oleh perusahaan-perusahaan lain. Maka pentingnya dibangun sebuah OCB ini akan memberikan kontribusi yang sangat besar kepada karyawan. Nah, maka pentingnya HRD memperhatikan terkait bagaimana kita membangun organizational citizen behavior. Nah, dimensi-dimensi apa saja yang ada di dalam OCB? Tolong nanti teman-teman, manakala ada sebuah diskusi atau kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang di organisasinya masing-masing terkait dengan OCB, nanti tolong langsung saja buka mic-nya, kemudian kita diskusi. Sehingga nanti akan lebih mengena dengan praktek yang ada di lapangan yang dialami oleh teman-teman. Oke, kita lanjut. Dimensi-dimensi OCB ini yang pertama adalah altruism, sikap suka menolong. Karyawan yang secara proaktif membantu rekan-rekan kerja yang menghadapi kesulitan atau membutuhkan bantuan dalam pekerjaan mereka. Nah, membangun sikap suka menolong, membangun kesadaran untuk suka menolong ini tidak mudah. Maka harus ada satu pendekatan personal yang kuat. Nah, maka peran dari bagian HRD untuk membangun sikap kedekatan personal
ini harus ditumbuhkan. Tentu melalui sebuah proses yang panjang, tentu membutuhkan biaya-biaya yang tidak sedikit. Nah, bagaimana untuk membangun sikap kedekatan antar individu? Nah, perusahaan misalkan menyelenggarakan atau menyediakan berbagai macam fasilitas, misalkan fasilitas olahraga, ada lapangan badminton, lapangan sepak bola, menyediakan meja untuk tenis meja, misalkan lapangan voli dan lain sebagainya. Jadi, upaya-upaya untuk membangun sebuah kedekatan melalui kegiatan-kegiatan olahraga ini dapat menumbuhkan sikap altruisme. Sehingga dengan adanya kedekatan personal ini, maka akan menumbuhkan eh, sikap suka menolong antar karyawan. Maka ini perlu dibangun oleh karyawan, oleh perusahaan melalui HRD untuk menumbuhkan sikap suka menolongnya ini. Nah, ini salah satu dimensi yang ada di dalam OCB. Kemudian poin yang kedua, dimensi OCB, ini adalah konsistensi, kepatuhan yang lebih dari sekedar kewajiban. Nah, bagaimana membangun agar karyawan ini menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap aturan dan tanggung jawab, seperti hadir tepat waktu, kemudian melampaui standar yang diharapkan, dan memastikan tugas selesai dengan baik. Nah, membangun sebuah kepatuhan yang lebih besar terhadap aturan-aturan yang ada, ini tentu membutuhkan proses, membutuhkan waktu, membutuhkan upaya-upaya yang uh, tidak mudah. Jadi bagaimana membangun sebuah kesadaran agar karyawan ini hadir tepat waktu misalkan. Termasuk di dalamnya adalah pada saat pulang kerja. Nah, membangun kesadaran kehadiran karyawan ini tepat waktu misalkan dengan menanamkan nilai-nilai spiritual. Nah, membangun nilai-nilai spiritual ini juga membutuhkan proses yang panjang. Misalkan menanamkan sebuah nilai-nilai bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah. Karena bekerja bagian dari ibadah, maka karyawan ini akan terbangun sebuah upaya bahwa kalau dia beribadah, maka akan memperoleh pahala. Maka kalau dia terlambat datang, kemudian pulang lebih awal, maka dia akan merasa bahwa dia tidak sedang beribadah, maka dia melanggar dari konteks nilai-nilai spiritual ini. Maka pada saat karyawan ini tertanam sebuah nilai-nilai bahwa bekerja adalah bagian dari ibadah, maka dia akan berupaya untuk hadir tepat waktu, kemudian pulang juga tidak lebih awal. Nah, ini perlu dibangun. Kemudian melampaui standar yang diharapkan. Pada saat karyawan ini pulang kerja melebihi dari waktu yang telah ditetapkan, dan ini adalah sebuah kesadaran, maka ini akan memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan. Karena apa? Output yang dihasilkan oleh karyawan tentu akan lebih. Nah, maka um, waktu yang lebih diberikan dari karyawan kepada perusahaan yang kemudian berdampak kepada output karyawan yang lebih, outcome yang diterima oleh perusahaan ini tinggi, tentu akan berdampak kepada laba yang meningkat pula. Kemudian juga sebuah tanggung jawab untuk memastikan bahwa tugas selesai dengan baik. Tertanam di dalam benak karyawan sebuah nilai, manakala karyawan ini merasa tugasnya ini belum selesai, maka dia akan dengan rela menyerahkan waktunya kepada perusahaan dengan cara pulang melebihi dari batas yang telah ditetapkan. Misalkan batas jam kerjanya ini jam 4, tetapi karyawan tersebut pulangnya ini jam 5, tanpa menuntut adanya imbalan atas kelebihan dari jam kerja. Nah, maka ini akan memberikan uh, outcome yang tinggi kepada perusahaan karena akan produktif dan efektif, sehingga berdampak kepada meningkatnya laba yang diperoleh oleh perusahaan
dengan tidak dituntut adanya kewajiban perusahaan untuk membayar lebih dengan adanya jam lembur misalkan. Nah, maka nilai-nilai OCB ini perlu dibangun, perlu dipertahankan, dan perlu dikembangkan karena memiliki kontribusi yang luar biasa kepada pencapaian produktivitas dan efisiensi organisasi. Kemudian dimensi yang lain OCB ini adalah sportsmanship, lapang dada. Karyawan yang terlibat dalam OCB ini tidak mudah mengeluh atau memperlihatkan sikap negatif ketika ada masalah atau tantangan di tempat kerja. Mereka menunjukkan satu kesabaran dan toleransi terhadap hal-hal yang tidak ideal. Jadi manakala ada satu uh, masalah-masalah yang dihadapi, yang ada di dalam pikiran karyawan ini adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Jadi karyawan tidak memunculkan sikap negatif dengan berkeluh kesah, kemudian hanya mengumbar adanya masalah-masalah, tetapi tidak berpikir bagaimana solusinya. Nah, manakala dimensi OCB sportsmanship ini dapat dibangun dengan baik, maka karyawan tidak hanya sekedar berkeluh kesah terhadap masalah-masalah yang muncul, tetapi mereka kemudian berpikir bagaimana menghadapi berbagai masalah-masalah dan tantangan yang dihadapi. Nah, sehingga di situ akan muncul sebuah kreativitas dan inovasi. Kreativitas yang muncul dari karyawan ini, bagaimana menghadapi berbagai masalah dan tantangan-tantangan yang ada, maka akan memunculkan sebuah inovasi-inovasi. Sehingga pekerjaannya ini dapat diselesaikan dengan baik, dengan cepat, hasilnya ini menjadi lebih baik, meskipun tantangan-tantangan yang datangnya dari eksternal ini sangat-sangat banyak. Nah, ini sebuah keuntungan yang luar biasa karena kemudian muncul sebuah ilmu baru, ya, sebuah pengetahuan baru berupa kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi ini adalah aset yang tidak dapat digantikan, tidak dapat ditransfer, dan merupakan satu hal yang unik dimiliki oleh karyawan. Maka OCB ini perlu dibangun, dipertahankan, dikembangkan oleh HRD kepada karyawannya, bagaimana membangun sebuah sportsmanship. Nih. Kemudian dimensi-dimensi OCB yang lain ini adalah kortesi, kesopanan, saling menghormati, saling memperhatikan rekan kerja, memiliki perasaan empati kepada karyawan, memiliki perasaan ikut merasakan atas kesulitan, atas kesusahan, atas penderitaan orang lain, ini akan menjadi sebuah ikatan yang luar biasa. Dengan memperhatikan dampak tindakan pribadi terhadap orang lain serta menjaga komunikasi yang baik, ini akan berdampak masalah-masalah yang lain itu bisa selesai. Karena munculnya sebuah saling menghormati, saling memperhatikan, empati, sehingga akan terbangun sebuah kedekatan emosional antar individu. Nah, kedekatan emosional antar individu ini maka akan menumbuhkan satu kebersamaan. Nah, kebersamaan ini nanti akan berdampak kepada output yang positif, yang luar biasa dari karyawan kepada perusahaan, dan berdampak kepada outcome yang diterima oleh perusahaan dari karyawannya. Dengan kebersamaan ini, maka berbagai masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi ini dapat terselesaikan karena munculnya sebuah kortesi. Kemudian dimensi-dimensi OCB yang lain, civic virtue, partisipasi dalam kegiatan organisasi. Karyawan yang terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan organisasi seperti menghadiri rapat sukarela, berpartisipasi dalam komite atau kegiatan lain yang terkait dengan perkembangan organisasi. Menjadi panitia peringatan 17-an di perusahaan misalkan. Kerelaan karyawan untuk menyerahkan waktu, tenaga, pikirannya, kreativitasnya, nilai-nilai sosial oleh
karyawan yang terlibat di dalam kepanitiaan ini adalah outcome bagi perusahaan yang sangat besar. Karyawan rela pulang terlambat karena ngurusi panitia 17-an. Terkadang karyawan ini rela mengeluarkan sejumlah finansialnya. Misalkan karena pulangnya ini terlambat, tidak mengikuti jemputan yang disediakan, yang merupakan fasilitas dari perusahaan, karyawan tersebut rela mengeluarkan uangnya untuk naik transportasi umum. Nah, maka Civic Virtu ini memberikan keuntungan kepada perusahaan, keuntungan yang diterima oleh perusahaan. Sejumlah waktu yang diserahkan karyawan untuk ikut serta dalam kegiatan kepanitiaan yang nantinya kepanitiaan ini menyelenggarakan berbagai macam kegiatan untuk membangun kedekatan antar karyawan ini tentu memberikan dampak positif kepada perusahaan. Jadi, keterlibatan karyawan secara aktif, entah itu di dalam kegiatan keorganisasian kekaryawanan, misalkan di dalam serikat pekerja, misalkan, kemudian kegiatan-kegiatan peringatan, atau kegiatan-kegiatan lain yang diselenggarakan oleh perusahaan, ini memberikan dampak produktivitas dan efisiensi. Misalkan perusahaan sedang menyelenggarakan kegiatan sosial yang dilakukan oleh CSR misalkan, Corporate Social Responsibility. Perusahaan sedang ada program untuk penanaman tanaman bakau di sepanjang pesisir pantai misalkan. Nah, keterlibatan karyawan untuk aktif di dalam kegiatan CSR, di dalam kegiatan penanaman pohon mangrove di pantai, ini memberikan dampak positif kepada perusahaan. Dengan perusahaan menyelenggarakan CSR melalui penanaman pohon mangrove di pesisir pantai, ini dapat meningkatkan nilai saham. Nah, karena apa? Karena akan tumbuh kepercayaan dari publik, dari masyarakat bahwa perusahaan itu sehat, perusahaan itu baik, faktanya dapat mengeluarkan sejumlah anggarannya untuk kegiatan-kegiatan CSR, sehingga tingkat kepercayaan publik ini meningkat, maka eh, kepercayaan eh, masyarakat untuk membeli saham ini tinggi, sehingga menginvestasikannya dengan cara membeli saham dengan nilai yang lebih tinggi. Nah, maka dimensi OCB melalui Civic Virtu ini juga perlu dikembangkan. Nah, keterlibatan karyawan, kerelaan karyawan untuk menyerahkan waktu, tenaga, pikiran, finansialnya ini tidak mudah untuk dibangun. Kerelaan untuk secara aktif menyerahkan waktu, tenaga, pikiran, finansialnya kepada perusahaan untuk kegiatan-kegiatan organisasi ini tidak mudah. Justru mereka malah muncul sebuah kebanggaan. Nah, nilai-nilai kebanggaan terhadap keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan civic virtu seperti ini perlu dibangun oleh HRD. Nah, ini adalah bagian dari dimensi dari OCB. Ini maka sikap altruism, ya, sikap suka menolong ini merujuk pada tindakan membantu atau mendukung rekan kerja yang mengalami kesulitan atau yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan tugas mereka. Altruism seringkali merupakan bentuk OCB yang paling jelas karena terlihat secara langsung melalui tindakan sukarela. Contohnya misalkan membantu rekan kerja yang sedang kesulitan menyelesaikan tugas tanpa diminta. Kemudian mengajarkan keterampilan baru kepada kolega yang kurang berpengalaman. Nah, maka untuk mengukur apakah altruism ini tumbuh di dalam diri karyawan, seringkali pada saat di uh, uh, penilaian kinerja, performance appraisal yang dilakukan perusahaan kepada karyawan, seringkali muncul pertanyaan begini, apakah karyawan ini pada saat bekerja ini dibantu oleh pihak lain?
muncul pertanyaannya, apakah karyawan yang bekerja ini membutuhkan bantuan? Nih, kalau ternyata tidak membutuhkan bantuan, maka karyawan tersebut berarti sudah bekerja dengan baik. Kalau ternyata dia membutuhkan bantuan, nah maka keterlibatan bantuan dari pihak lain ini yang bagaimana kita caranya untuk menumbuhkan altruism. Jadi karyawan ini dengan sukarela saling membantu rekan-rekan yang lain tanpa diminta. Kerelaan untuk membantu rekan lain yang tanpa diminta. Nah, maka ini untuk menumbuhkan seperti itu juga membutuhkan proses yang panjang. Sementara karyawan yang membantu, yang memiliki sikap altruism untuk membantu rekan kerja ini tentu menyerahkan sejumlah waktu, tenaga, pikiran, mengajarkan pengetahuan mereka kepada rekan lain, membantu atau mengajarkan keterampilan yang dimiliki kepada rekan yang lain, sementara tidak diminta. Jadi secara sukarela. Nah, ini maka perlu dikembangkan perasaan atau sikap suka menolong atau sikap altruism seperti ini. Ini memberikan satu keuntungan bagi perusahaan. Kemudian dimensi OCB konsisten mencakup perilaku yang menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap tanggung jawab pribadi dan komitmen melebihi standar minimum yang diharapkan dalam pekerjaan. Ini termasuk hadir tepat waktu, menjaga etos kerja, dan memperhatikan detail perusahaan, detail pekerjaan. Nah, menjaga etos kerja. Jadi, karyawan tanpa memperoleh tambahan uang lembur, tanpa memperoleh nilai-nilai lebih secara finansial dari perusahaan kepada karyawan, tetapi karyawan ini selalu mempertahankan semangatnya untuk memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan. Etos kerja yang seperti ini harus selalu dipertahankan dan dijaga. Apa upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka untuk senantiasa menjaga etos kerja ini? Misalkan dengan mengadakan berbagai macam pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan misalkan untuk meningkatkan kompetensinya, meningkatkan keterampilannya, untuk menanamkan sebuah nilai-nilai spiritual. Ini dapat dilakukan dengan melalui pelatihan-pelatihan sehingga etos kerja ini selalu terupgrade, selalu diingatkan. Ya, selalu diingatkan sehingga muncul sebuah kesadaran. Nah, manakala ini sudah muncul dalam sebuah kesadaran, tertanam di dalam memori otaknya, kemudian terinternalisasi secara mendalam di dalam hati para karyawan, maka etos kerja ini akan terjaga, akan menjadi sebuah kebiasaan karena sudah terinternalisasi di dalam diri para karyawan sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau ini etos kerja ini menjadi sebuah kebiasaan, maka karyawan itu diawasi atau tidak diawasi, maka dia akan tetap memiliki etos kerja yang tinggi, sehingga akan menurunkan waktu untuk pengawasan. Karena karyawan tidak harus diawasi, mereka akan tetap bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Secara sukarela dia akan tetap etos kerjanya ini tinggi. Sehingga ini akan memberikan kontribusi kepada perusahaan yang tinggi, outcome yang diterima oleh perusahaan itu tinggi, sehingga konsistensi ini perlu untuk dikembangkan oleh HRD kepada karyawannya. Kemudian bentuk konsistensi yang tinggi yang lain, menyelesaikan tugas dengan teliti dan menjaga standar kualitas yang tinggi bahkan tanpa instruksi spesifik. Jadi manakala karyawan ini memiliki perasaan menyelesaikan tugas dengan teliti, menjaga standar kualitas tinggi tanpa instruksi spesifik, maka output yang dihasilkan karyawan ini menjadi lebih berkualitas. Pekerjaannya ini menjadi lebih rapi, lebih halus, kemudian nilai artnya, nilai artistiknya ini tinggi misalkan, maka ini akan berdampak kepada outputnya ini menjadi lebih berkualitas. Nah, kalau outputnya ini menjadi berkualitas, tentu customer yang menerimanya ini juga akan menjadi senang.
Sehingga customer yang senang ini akan terjaga loyalitas konsumen. Konsumen tidak akan berpindah ke produk-produk lain dan tetap akan menggunakan produk itu. Jadi konsistensi konsumen tetap membeli produknya ini atas konsistensi dari karyawannya. Ini sehingga akan menjadi konsumen yang loyal, yang dampaknya ini lebih luar biasa adalah konsumen yang loyal kepada produk yang dibeli, maka konsumen ini dapat pula kemudian menjadi marketer gratis. Nah, konsumen menjadi petugas marketing yang tidak dibayar. Misalkan dengan cara merekomendasikan produk yang dikonsumsi kepada teman, sahabat, rekan-rekan konsumen yang lain. Misalkan dengan dia mengatakan, pakai produk A karena aku sudah praktek, aku juga menggunakan dan terpenuhi apa yang keinginannya. Nah, ini artinya konsumen menjadi marketer gratis. Perusahaan tidak perlu menyuruh konsumen untuk ikut menawarkan produknya, tetapi dengan sukarela konsumen ini menawarkan produk yang telah digunakan karena kepuasan dari konsumen itu, kepuasan dari pelanggan ini, kemudian dia merekomendasikan kepada teman lain. Nah, ini artinya konsumen ini menjadi marketer gratis atas penggunaan produk yang eh, baik. Nah, produk yang baik, yang berkualitas itu dihasilkan atas sikap kesadaran yang tinggi terhadap tugas para karyawan. Maka HRD memiliki kewajiban untuk mengembangkan kesadaran yang tinggi terhadap tugas. Ini tentu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, butuh biaya yang tinggi untuk menanamkan sebuah nilai-nilai kesadaran yang tinggi terhadap tugas ini. Karena dari kesadaran yang tinggi atas tugas ini, ternyata produk yang dihasilkan ini menjadi lebih efektif, lebih efisien, lebih produktif. Customernya ini kemudian suka, customernya ini kemudian loyal, customernya ini kemudian menjadi marketer gratis. Nah, kemudian uh, dimensi OCB, lapang dada, merujuk pada kemampuan seorang karyawan untuk tetap bersikap positif dalam menghadapi masalah, tidak mudah mengeluh, tidak memperkeruh suasana dengan menyebar isu ke sana kemari, ya, ketika terjadi konflik atau ketidaknyamanan di tempat pekerjaan. Karyawan yang menunjukkan sportsmanship ini tidak menghabiskan waktu atau energi untuk mengeluh tentang hal-hal kecil. Jadi manakala ada masalah-masalah, kemudian karyawan ini berpikir bagaimana solusinya. Dia tidak perlu menceritakan berbagai masalah-masalah yang muncul, menceritakan kepada rekan yang lain terkait dengan masalah yang muncul di pekerjaannya, tetapi kemudian berpikir solusi. Bagaimana berpikir untuk menghadapi berbagai macam masalah-masalah yang berbagai macam konflik, ketidaknyamanan yang ada di tempat pekerjaan. Jadi tumbuhnya lapang dada yang ada di dalam pekerjaan ini nanti akan berdampak secara positif terhadap produktivitas dari perusahaan. Jadi dengan menunjukkan sikap positif dan lapang dada, meskipun menghadapi berbagai macam tantangan di tempat pekerjaan, maka karyawan tersebut tidak pernah mengeluhkan, kemudian permasalahan yang ada juga tidak mengakibatkan karyawan kemudian berkeinginan untuk keluar dari perusahaan. Maka sikap-sikap sportsmanship ini perlu dibangun oleh HRD kepada para karyawannya. Kemudian kortesi atau kesopanan melibatkan tindakan yang menunjukkan perhatian dan hormat kepada orang lain untuk menjaga hubungan interpersonal yang baik dan mengurangi resiko timbulnya konflik. Karyawan yang sopan akan memastikan bahwa tindakan mereka tidak merugikan orang lain dan mereka berkomunikasi secara efektif untuk menghindari kesalahpahaman. Misalkan setiap kali bertemu di jalan yang ada di dalam perusahaan, ini kemudian mereka bertemu, berjabat tangan, kemudian ngobrol 1 menit, kemudian melanjutkan pekerjaan karyawan itu. Nah,
Kegiatan setiap kali bertemu antar karyawan berjabat tangan ini adalah kortesi. Nah, ini muncul karena ada kedekatan-kedekatan emosional yang dimiliki oleh masing-masing karyawan. Kedekatan emosional ini muncul ini karena kesopanan-kesopanan yang dihadirkan oleh karyawan satu dengan karyawan yang lain. Maka kortesi ini menjadi satu aset yang penting yang tidak nampak, ini menjadi sebuah nilai-nilai sosial yang tidak nampak, ini memiliki pengaruh positif yang luar biasa kepada produktivitas. Dengan adanya kortesi, maka kemudian muncul sebuah kedekatan-kedekatan dan mereka nanti akan saling support. Ini saling support sehingga dengan adanya saling support ini semakin mempererat hubungan antar individu sehingga akan menumbuhkan, memperkuat nilai-nilai kebersamaan. Nilai-nilai kebersamaan ini akan dapat dikonversikan untuk menghasilkan sebuah produk, sebuah output yang maksimal sehingga memberikan kontribusi produktivitas yang tinggi kepada perusahaan. Nah, dengan adanya nilai-nilai kortesi ini, maka karyawan akan merasa akan melakukan upaya-upaya untuk menghindari perilaku yang bisa membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tertekan. Nah, sehingga dengan adanya nilai-nilai kortesi ini, maka karyawan ini akan saling menghormati, kemudian akan saling menjaga. Jadi karyawan yang lain menjaga baik dengan ucapan, tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan dari orang lain. Jadi ada satu pengendalian emosional. Dengan adanya nilai-nilai kortisi ini, masing-masing karyawan ini akan terbangun sebuah kesadaran untuk eh, apa membangun karyawan untuk menjaga atau menekan emosional-emosional yang ada di dalam organisasi ini. Nah, maka ini penting HRD untuk membangun sebuah nilai-nilai kesopanan di dalam organisasi ini. Kemudian dimensi OCB yang lain ini adalah civic virtue, kebajikan warga organisasi. Mencakup perilaku yang menunjukkan keterlibatan secara aktif dalam kegiatan dan kehidupan organisasi secara menyeluruh, melebihi dari tanggung jawab pekerjaan sehari-hari. Ini termasuk partisipasi dalam rapat, perkembangan, mengikuti perkembangan organisasi dan memberikan masukan untuk perbaikan organisasi. Misalkan perusahaan menyelenggarakan sebuah seminar misalkan yang ada di dalam perusahaan atau pelatihan-pelatihan yang ada di dalam perusahaan. Nah, civic virtue ini dapat dilihat manakala perusahaan menyelenggarakan kegiatan seperti itu, kemudian ada ketertarikan karyawan untuk mengikuti. Misalkan menyelenggarakan seminar, menyelenggarakan pengajian, kemudian menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Dengan kesadaran diri, para karyawan ini ikut hadir. Meskipun itu waktunya malam misalkan. Misalkan perusahaan menyelenggarakan kegiatan istighosah bersama di perusahaan misalkan. Nah, maka karyawan tidak ada perintah untuk wajib hadir, tetapi secara sukarela ini karyawan ini ikut hadir di dalam kegiatan-kegiatan kebajikan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Ya, jadi misalkan ada pengajian umum, kemudian ada istighosah bersama di perusahaan, karyawan ini dengan sukarela, mungkin dengan biaya sendiri, misalkan dengan transportasi sendiri, mereka ikut hadir, meluangkan waktu, tenaga, pikiran, ya, di jam-jam di luar jam kerja. Maka civic virtue ini perlu dibangun dan dikembangkan, sehingga karyawan ini ikut berpartisipasi di dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan kesukarelaan, kegiatan-kegiatan kebajikan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Mereka sukarela untuk hadir, untuk ikut terlibat di dalam kegiatan-kegiatan civic virtue. Kegiatan-kegiatan berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kemudian juga karyawan ini selalu berupaya untuk mengupgrade diri.
mengikuti perkembangan-perkembangan organisasi, sehingga dengan mengupgrade diri melalui pengetahuan dia mencermati perkembangan organisasi, ini nanti dapat dituangkan di dalam konteks pekerjaannya. Jadi informasi kegiatan yang ada di luar ternyata memberikan dampak-dampak positif dan dapat mendukung pencapaian target, pencapaian tujuan perusahaan. Ini maka dengan adanya Civic Virtu ini perusahaan terbantu. Ya. Perusahaan terbantu dengan adanya Civic Virtu yang diserahkan karyawan kepada perusahaan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang diserahkan kepada perusahaan ini. Nah, ini adalah dimensi-dimensi OCB. Jadi pada dasarnya OCB ini memberikan gambaran tentang berbagai macam bentuk perilaku sukarela yang meningkatkan lingkungan kerja dan efisiensi organisasi. Altruism membantu kolega secara langsung, konsistensius mencerminkan tanggung jawab tinggi, sportsmanship menjaga iklim kerja yang tetap positif dan kondusif, courtesy ini mencegah konflik interpersonal, dan civic virtue mencerminkan keterlibatan aktif dalam kehidupan organisasi secara keseluruhan. Nah, ini dampak adanya civic virtue. Dampak adanya OCB. Nah, maka penting OCB ini dibangun sehingga nanti perusahaan ini akan memperoleh outcome yang tinggi dari karyawan sehingga akan berdampak kepada produktivitas yang meningkat eh, dari perusahaan. Jadi dengan adanya OCB ini maka laba perusahaan ini akan meningkat. Oke, Bapak Ibu teman-teman dari paparan OCB ini kira-kira adakah pengalaman-pengalaman yang pernah dialami Pak Ali Asikin? Mungkin ada pengalaman Bapak terkait dengan OCB yang ada di perusahaan. Contohnya, Saya, Pak, oke, monggo, monggo Bapak. Pak Nur Soleh, monggo. Iya, Bapak. Oke, Ini saya punya pengalaman oke, yang di sini mungkin nanti endingnya saya pertanyaan, Bapak. oke, Ini yang secara umum kuliah itu yang mungkin materi tentang MSDM ini kan mungkin di setiap mata kuliah ada, tetapi mungkin penekanan di pasca sarjana ini khususnya untuk yang manajemen ini. hmm, Tapi ini ada hal lain bahwa yang kami kelola itu kan bukan semacam perusahaan profit. oke, Nah, ini kendalanya di situ. hmm, Tetapi teman-teman, kami di desa, Bapak, kami kepala desa. oke, Orientasi teman-teman perangkat itu kan hmm, lebih kalah money oriented, bacanya kira oke, seperti itu. oke, oke, Sehingga OCB ini sebenarnya memang benar-benar yang ingin kita capai, tetapi untuk ke arah sana ini kita yang kesulitan. hmm, hmm, Karena di balai desa itu bukan jenjang karir, sehingga hmm, ketika pengetahuan mereka bahwa adanya reward and punishment itu tidak bisa kami terapkan. oke, oke, Tetapi sebenarnya reward punishment itu kami terapkan di dalam leadership kami, sehingga ketika kami menjabat itu kami melakukan SOTK. Jadi ada mutasi-mutasi untuk penyesuaian oke, posisi oke, yang menurut kami itu sesuai dengan kemampuan dan tupoksi mereka. oke. Tetapi pada akhirnya yang harus kami bangun adalah OCP ini ingin yang kami harapkan, tetapi kami sulit untuk mengarah ke sana. Hmm. Karena diantaranya itu bahwa ketika mereka menjadi perangkat, itu SK-nya sudah disekolahkan ke bank, Bapak. Nggih, nggih. Nah, sehingga secara manusiawi, secara alami, Hmm, mereka kan hmm, tiap bulan kan kekurangan dana, karena nggih, itu sudah dipotong untuk itu. nggih, Nah, sehingga di sini mereka akan melakukan money oriented itu. nggih. Di bagian bendara selalu mencari celah untuk ada safety, di Hmm, bagian PK yang di lapangan yo hmm, sama, nggih, meskipun sebenarnya itu kita maklumi selama itu wajar, artinya wajar itu hmm, tidak terlalu mencolok, tetapi ya koncone itu melu kecipratan, nggih, kemudian secara administrasi itu beres, kira-kira seperti itu, seorang nggih, petinggi itu sudah maklum, Bapak. nggih, Tetapi
yang sering terjadi di desa itu, ketika administrasinya tidak terbangun dengan baik, kemudian antar teman ini ada semacam kompetisi seperti itu. Toh ketika ada semacam iso jadi teamwork, tetapi itu arahnya nanti mereka menjual semacam nilai tawar kepada petinggi, Bapak. Oke, oke. Nah, jadi ketika mereka tidak dituruti keinginannya, itu mereka memboikot, sehingga memang kacau, karena itu posisi penting, strategis. Oke. Nah, sebenarnya kami secara pribadi ya sering ada rakor untuk membangun ini. Hmm, hmm, hmm. Moto bahwa dalam bekerja itu kita harus saling kerjasama, Iya. membuat teman dan yang lainnya. Hmm, Endingnya, hmm, ketika kerjasama itu terbangun kan masing-masing tupoksi diselesaikan dengan baik, hmm, itu minimalnya. hmm, Kemudian tadi kalau di OCP itu ada kebetulan dengan teman, itu hal baru atau hal selanjutnya. hmm, Tetapi untuk mencapai standar ini hmm. kita masih kesulitan. Oke. Nah, di sinilah mungkin yang di OSIP ini tadi benar-benar ya sebenarnya ini yang saya harapkan. Tetapi untuk Oke. mencapai itunya, ini Oke. yang kami sangat kesulitan. Karena nyon sewu, kalau di perusahaan yang profit itu ada jenjang karir, kemudian reward punishment bisa langsung kita terapkan. Hmm, Kalau hmm, kinerja buruk, jelas kita pecat, hmm, selesai seperti itu. hmm, hmm, Tetapi kalau misalkan punya kinerja bagus, hmm. bisa kita kasih bonus, mungkin naik jabatan, kita kasih cash money atau yang lainnya. Tetapi di desa itu tidak seperti itu, Bapak. Ini Hmm, kendala yang kami alami. hmm, Ketika mereka kinerja yang kurang bagus, kita tegur. hmm, Bahasanya di depan itu, nggih, nggih Pak, tapi hmm, hmm. nggih ra kepanggih kalau orang Jawa bilang itu. Oke, Nah, oke, oke. kemudian di sisi yang lain, kalau mau kita kasih punishment, aturan ketika kita harus memberhentikan itu sangat sulit. Hmm, hmm, Paling tidak kalau kriminal itu paling tidak putusan 5 tahun ingkrah penjara, itu baru kita oke, bisa oke. pecat. Kemudian ada lagi aturan 70 hari Hmm, selama 1 tahun tanpa keterangan. Kenyataannya mereka selalu lebih dulu daripada petinggi untuk absen, Bapak. hmm. Pakai Iya, iya. fingerprint maupun face print. Itu jam 7 itu sudah absen semua, Bapak, jam 6 itu. Hmm, hmm, Tapi kenyataannya datangnya ya paling paling jauh lebih tinggi. hmm. Ini hampir di semua desa seperti itu. Oke, oke. Kemudian kalau mau mereka mau mundur bahasanya, Hmm, eh, bahasanya bahasanya apa ya? Gentleman-nya itu hmm. tidak akan pernah muncul, Bapak. Oke, oke, Kalau mereka katakan digunjing masyarakat itu enggak peduli. oke, oke. Jadi kalau misalkan mau diberhentikan yo, akhir utangku ning bank ditanggung aku ora apa-apa bahasanya enak saja seperti itu. Nah, Oke, oke. ini banyak banyak hal termasuk di antara salah satu alasan kami Hmm, mengikuti kuliah di manajemen ini, kemudian kami secara sangat antusias ikut pasca sarjana itu, hmm, kita mau melawan batas itu, Bapak. Kalau hmm. di S1 Oke, itu kan kepentok banget seperti itulah. oke, Ini oke, kita oke. mau di pasca sarjana ini supaya kita bisa menciptakan satu solusi, Oke, meskipun bahasanya termasuk kami itu bisa dikatakan kalau kepada anak itu kita memanjakan, Bapak. oke. Segala fasilitas kita penuhi, Hmm, hmm, bahkan alat itu kalau zaman dulu saya jadi perangkat itu laptop saja beli sendiri, sekarang kita hmm, anggarkan. hmm, Tunjangan-tunjangan kita naikkan, hmm, BPJS kita tanggung. hmm, Belum lagi nanti ketika kita mendapat apa istilahnya hasil yang di luar niku, hmm, kita ajak jajan hmm, dan yang hmm. lain. Tetapi ini masih terkendala seperti itu. Bahkan ketika kalau kita pelajari itu, Hmm, ketika satu pekerjaan tidak selesai, yang ada di otak mereka itu mencari alibi, Bapak, hmm, hmm. dari alibi. Sehingga tadi bahasanya kalau ada keperluan dengan teman itu kan tupoksinya diselesaikan, kemudian menawarkan untuk membantu yang lainnya. Hmm, hmm, Nah ini justru kayak juditan, Bapak. hmm. Ketika untuk menyelesaikan itu kan harus satu tim nih, Bu. Oke. Nanti yang satu pas hari itu tidak berangkat. Hmm, hmm, Kemudian nanti hari berikutnya gentenan yang lain tidak berangkat. Nah hmm, itu menjadikan alasan. Lah ini mau tak selesaikan tapi yang lain tuh tidak ada, Pak. hmm. Nanti yang lain juga sama seperti itu. Oke, oke. Nah, ini rasa malu ketika tidak masuk eh, bekerja itu wes tidak masuk dong Ya, hitungan rasa ya. malu, Bapak. Nah, Oke, oke, oke. termasuk bahkan ketika secara agama tadi, Hmm, bahwa sesuatu yang kita mendapatkan hak ya kewajiban harus kita penuhi.
Ah, itu juga ah, sering kita sampaikan, ya gangge tapi 1 2 hari mungkin agak sembuh, nggih, berikutnya ya alah seperti itu karena ya nyun sewu tadi, karena gajinya sudah habis untuk ngangsur sehingga kebutuhan itu tidak bisa ditunggu atau ditunda hmm, atau hmm, semuanya bani sehingga mereka ya tetap mencari alternatif bekerja hmm, di tempat yang lain sehingga ini di nomor dua kan karena hmm, bukera-bukai bayarannya kan mau tetap tomo Bapak hmm. karena dari bendara langsung transfer kepada bank yang bersangkutan Nggih, mereka enggak mau tuh soal itu nah nggih, nggih, sehingga kemarin ketika kami di S1 itu kami jadikan untuk tugas akhir Bapak tentang hal nggih, itu jadi saya bilang termasuk rusaknya administrasi di desa itu ya juga rodo ona andil kabupaten yang merusak kami itu nggih. BKK itu kan miliknya Pemda. Hmm. Perangkat baru langsung ditawani utang Bapak, dimaksimalkan bahkan sekarang itu kalau ambil utang harus 10 tahun Bapak. Nggih, Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. nggih, Artinya ini kan jelas maksimal itu sudah habis gajinya. nggih. Sehingga ini menjadi satu permasalahan di desa kami, Hmm, sehingga yang sewu perubahan-perubahan aturan yang sangat dinamis, sangat cepat itu memusingkan kita. Sedangkan di internal kami itu hmm, ya bisa dikatakan kendalanya adalah soal keuangan, Bapak. nggih. Soal hak yang kesejahteraan seperti meskipun Hmm, kebijakan kami sudah memberikan tadi bahasanya kalau orang anak itu kita manjakan lah seperti itu karena hmm, segala fasilitas termasuk tunjangan anak istri sudah kita tanggung dan yang lainnya. hmm, Tetapi endingnya tanpa perhitungannya matang dipakai utang SKN mentok habis Bapak nggih. sampai 80% Bapak itu yang untuk angsuran itu pentok 10 tahun itu dan itu termasuk program dari kabupaten. Oke. Sampun ya, Kira-kira Pak. ini minta Oke. solusinya untuk mencapai OCB itu loh Pak. Terima Oke, kasih. siap, 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 siap. Kita coba, Pak ya. Oke. Yeah. Sebelum saya merespon, menurut Bapak kira-kira berarti materi kita ini bermanfaat nggak, Pak? Menurut Bapak? Sangat Sangat bermanfaat, bermanfaat Pak. Pak. Sangat bermanfaat. Oke, terima Yeah. kasih. Nah, mari kita jawab. Eh, Mari kita, kalau kita berbicara tentang salah menyalah tadi, menyalahkan BKK dan lain sebagainya, tidak hanya BKK, Pak. Ini sebenarnya adalah kesalahan dari pemerintah pusat juga. Nah, kesalahannya ada di mana? Mungkin di sini ada teman-teman yang bukan dari perangkat desa misalkan. Jadi, ayo kita kita juga perlu memahami bahwa dunia pekerjaan yang ada di pemerintah desa seperti apa. Nanti juga dari yang teman-teman dari pemerintah desa ini memahami organisasi kalau di perusahaan yang menghasilkan laba itu seperti apa, organisasi di pemerintahan seperti apa. Nah, oke, kita kembali ke pemerintahan desa. Tadi disampaikan kesalahannya itu oleh BKK misalkan. Ini kesalahan dari pemerintah pusat. Jadi mari kita lihat kronologinya. Yang semula di pemerintah desa itu nama-nama posisi-posisi, nama-nama jabatan itu sekarang dengan yang dulu itu berbeda. Kalau sekarang misalkan ada namanya Kaur Umum, Kaur Kesra, kemudian ada Kepala Wilayah misalkan. Kepala Wilayah itu dulu namanya Kamituwo, Kadus gitu. Kemudian kalau sekretaris desa ada Carik, kalau kepala desa itu namanya Pak Akuwu misalkan. Kemudian sekarang kalau di daerah timur itu ada daerah Pati, daerah Rembang, daerah Bojonegoro. Kepala desa itu disebut dengan petinggi begitu. Nah, makna kata-kata ini membawa dampak terhadap kinerja. Kalau sekarang ini misalkan kepala wilayah, berarti seolah-olah ada satu satu perasaan bahwa saya adalah yang paling berwenang di wilayah itu. Nah, ini mengakibatkan sebuah semacam mohon maaf ya kita kita menilai mencoba membaca tapi yang tidak tertulis di dalam teks yang ada di Undang-Undang Nomor 6 tentang desa misalkan. Nah, karena ada kata-kata kepala wilayah, kata-kata kepala ini kemudian mengakibatkan oh saya paling tinggi, saya paling berwenang, saya seperti ini. Tetapi berbeda kalau dulu namanya misalkan eh, Pak Kamituwo menempatkan kata-kata kami tua ini bahwa dia adalah orang yang dituakan. Sehingga masyarakat yang ada di sekitarnya ini menghormati. Kemudian masyarakat yang ada di sekitarnya ini kemudian memahami tentang berbagai macam permasalahan yang ada di wilayahnya. Nah, kata-kata ini mengakibatkan perubahan terhadap etika atau terhadap attitude atau terhadap sikap-sikap yang dimiliki oleh aparat yang ada di pemerintahan desa.
Kalau yang masyarakat desa itu menyebutkan sebagai kami tuo, berarti dia harus dituakan, dia harus dihormati. Akan memunculkan kalau orang itu dihormati, maka si kami tua akan menganggap bahwa masyarakatnya adalah anak-anak saya yang harus diemong, karena dia merasa sebagai orang tua. Masyarakatnya adalah masyarakat yang harus dilindungi, diemong, dibimbing. Tapi berbeda kalau kami tuanya ini kemudian berubah menjadi kepala wilayah. Karena kepala merasa, oh berarti semua adalah bawahanku. Dapat saya perintah dengan, mohon maaf ini. Nah, artinya apa? Definisi. Jadi kesalahan pemerintah pusat ini mendefinisikan terkait dengan jabatan-jabatan yang ada di pemerintahan desa. Nah, ini kemudian apa muncul di dalam benak para katakanlah perangkat desa. Mohon maaf ya, ini yang kita bicarakan ini adalah di dunia akademis ya. Jadi jangan diekspos begitu ya. Jadi akan memunculkan sebuah pemikiran tidak ada makan siang gratis misalkan. Semuanya diukur dengan finansial. Padahal di dalam konteks yang kita hadapi di dalam pemerintahan desa, banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita ukur dengan finansial. Misalkan gini, bagaimana kita kemudian membangun OCB ini kepada karyawan? Mari kita bangkitkan satu kesadaran bahwa satu, sebagai perangkat desa, ini adalah sebuah posisi yang memiliki kehormatan yang lebih dibanding dengan jabatan-jabatan yang lain. Nah, kesadaran ini kita tumbuhkan. Nah, karena perangkat desa ini adalah sebuah jabatan-jabatan yang memiliki value, memiliki nilai yang lebih dibandingkan dengan jabatan-jabatan yang lain, harapannya adalah nanti akan muncul sebuah kesadaran bahwa kita ini sebagai perangkat desa ini harus mampu bersikap sebagai orang tua, kita harus mampu mengemong, meskipun di dalam hal konteks finansial ini wis di sekolah ke begitu, kebutuhan-kebutuhan manusiawi tentang kebutuhan finansial ini tetap ada, tetapi paling tidak mereka kemudian ada kontrol begitu. Sehingga pada saat bersikap, pada saat berada di dalam lingkungan masyarakat, pada saat berada di lingkungan kantor ini, mereka saling muncul sebuah kesadaran bahwa kita ini satu posisi, satu jabatan, satu organisasi yang di mata masyarakat ini memiliki nilai lebih. Karena memiliki nilai lebih, ayo ini kita pertahankan, kita jaga. Nah, ini berarti menumbuhkan nilai-nilai spiritual. Jadi bukan agama ya, nilai-nilai spiritual. Kalau pendekatannya nanti pendekatan secara religius, bahwa karena ini jabatan-jabatan yang katakanlah istimewa di tengah masyarakat kita, maka ayo kita di dalam melakukan pengabdian, nilai-nilai spiritualnya ini adalah pengabdian, kita hubungkan dengan nilai-nilai agamis, religius. Ayo pekerjaan kita ini adalah bagian dari ibadah. Kalau kita misalkan sebagai perangkat desa ini kemudian terlibat dalam kegiatan masyarakat, harus rapat sampai malam di lingkungan RT, RW, ada orang padu, orang bertengkar, masyarakat bertengkar, kita ikut terlibat, ada orang sakit, orang kecelakaan, melebihi dari jam kerja. Ini adalah bagian dari ibadah di mana imbalannya adalah bukan finansial. Imbalannya adalah pahala, gitu. Nah, eh, kita kita gali lagi nilai-nilai spiritual, istilah-istilah yang ada di masyarakat zaman dulu. Ada Pak Aku, kemudian apa Pak Kami Tuwo. Masyarakat yang ada di sekitar kita ini menghormati. Faktanya apa? Misalkan kepala wilayah atau dusun. Seringkali orang-orang tua yang katakanlah usianya itu 60 itu memanggil Pak Kepala Dusun itu dengan kata-kata Mbah. Meskipun usianya itu di bawah, tapi itu dipanggil Mbah. Ini Mbah Kadus, misalkan seperti itu. Nah, maka ayo kita berikan sebuah kesadaran-kesadaran kepada teman-teman kita yang ada di perangkat desa bahwa posisi penjenengan, keberadaan penjenengan ini benar-benar dihormati. Mari kita lihat, kalau kita berada di wilayah kita, meskipun kita usianya ini katakanlah baru 40, baru 50, ada mbah-mbah yang usianya 60 memanggil kita ini mbah. Ayo kita tangkap itu bahwa itu adalah sebagai penghormatan, ini adalah sebagai bentuk
imbalan yang kita terima tetapi tidak berupa duit, penghormatan dari orang yang lebih tua dari kita ini menghormati kita. Dengan kita itu dipanggil Mbah. Nah, harapannya Pak, pada saat kita memberikan sebuah kesadaran-kesadaran seperti itu, kemudian muncul sebuah kesadaran bahwa, oh ya, ternyata posisi saya ini begitu dihormati oleh masyarakat. Maka pada saat bekerja pun, dia tidak akan berpikir tentang aku kerja ya kudu untuk duit. Tetapi ini aku kerja adalah sebuah pengabdian karena aku dihormati oleh masyarakat. Sehingga pada saat bekerja ini tidak hanya berpikir no pain no gain begitu. Ada kemlawe kemlamet kalau bahasa Jawa. Apa nek ngobahke ya untuk duit, nek ora obah ora untuk duit. Enggak. Jadi apapun yang kita lakukan karena ini bagian dari ibadah karena bentuk penghormatan kepada masyarakat yang cukup tinggi kepada para perangkat, ayo kita jaga marwah begitu. Jadi memang susah Pak pada saat membangkitkan sebuah perasaan-perasaan ini. Yang gampang disentuh adalah nilai-nilai religius, nilai-nilai agama untuk memberikan sebuah kesadaran. Caranya misalkan bahwa posisi kita, keberadaan kita sebagai perangkat desa ini adalah bagian dari ibadah. Nah, ibadah itu imbalannya bukan duit, tetapi imbalannya adalah pahala. Kapan pahala itu ada diterima? Terkadang pahala itu diterima oleh kita secara langsung saat ini atau diterima oleh anak cucu kita. Nah, maka tumbuhkan kesadaran itu. Misalkan gini, kalau kita berbicara dengan perangkat desa, itu kan tingkat kepercayaan masyarakat itu lebih rembugan opo-opo terkait dengan misalkan dagang, belantian, misalkan orang akan lebih percaya. Nah, kepercayaan sebagai posisi sebagai perangkat desa ini adalah bentuk imbalan. Sehingga nek rebukan opo-opo itu gampang karena orang itu lebih percaya karena posisi penjenengan itu sebagai perangkat. Nah, maka jangan pada saat kita bekerja jangan mengharapkan langsung dapat duit. Dapat duitnya itu bukan sekarang, tapi yang akan datang, baik diterima oleh dirinya maupun diterima oleh anak cucunya. Track record anak cucu bahwa oh ini anaknya Mbah Aku, ini anaknya Mbah Kadus, ini anaknya Mbah ini akan membawa tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih dan tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih ini dapat dikonversikan dengan uang. Rembukan belantian, rembukan adol tanah, rembukan opo-opo ternyata gampang. Nah, ini adalah nilai yang tidak kita terima berupa finansial, tapi non finansial. Begitu Bapak. Jadi untuk menumbuhkannya, lebih mudahnya kita menggunakan nilai-nilai pendekatan religius, nilai-nilai keagamaan bahwa pekerjaan adalah bagian dari ibadah. Nilai-nilai seperti spiritualnya adalah posisi perangkat desa adalah posisi merupakan kehormatan. Karena kehormatan ini, maka kemudian tingkat kepercayaan masyarakat ini muncul, rembugan opo-opo gampang jadi duit. Gitu, Bapak. Jadi itu barangkali yang bisa kita memang prakteknya di lapangan karena kami tidak terjun langsung ke lapangan jadi secara psikologisnya mungkin yang bisa kita sampaikan begitu. Meskipun saya keterlibatan dengan apa bapak-bapak petinggi yang ada di kecamatan saya itu relatif banyak juga, relatif rata-rata kepala desa yang ada di kecamatan saya itu saya kenal. Kenalnya tidak hanya sekedar kenal tahu jeneng tapi juga kondangan juga kadang di apa ikut diundang, kemudian ketemu di jalan, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain, banyak interaksi. Kira-kira begitu Bapak yang bisa kami kami sampaikan. Jadi apa resep-resepnya begitu maksudnya. Itu Bapak. Ada tambahan Bapak? Nggih, monggo teman-teman dulu kalau mau ada Oke, nopo diskusi untuk ini. silakan Bapak. Ya, saya Pak, J. untuk menanggapin tadi ya Pak ya, terutama saya juga apa tuh membidangi dalam yayasan, J. yaitu banyak sekali guru saya ada 10 dan itu ada salah satu guru sebetulnya dia tuh mau komitmen waktu Pak, tapi ada kendala dengan kendaraan. Jadi pertama lokasinya memang jauh dan kendaraan hanya satu. Jadi Oke. untuk berangkat pagi itu memang selalu tidak bisa Oke. karena orang tuanya yang mengantar adiknya dulu baru itu.
yang kakaknya yang kerja sebagai guru di tempat saya. Oke. Dan itu adalah salah satu membuat jadi kecemburuan dari teman-teman. Oke. Dan ini untuk mensikapinya ini saya yang sulit juga Oke. di sini. Oke. Nanti mohon bagaimana untuk solusi jalan keluarnya. Terus Oke. yang Oke. ya, yang kedua Bapak Oke. tadi yang C apa tuh CSR ya Pak ya, Oke. materi yang CSR itu kan misalkan saya sendiri juga pernah terjun ke tanam makro ya Pak ya di Hmm. pinggir laut itu. Hmm. Eh, apa manfaat Hmm. Putus-putus, Ibu. Halo. Putus-putus, Ibu. Mohon maaf, Ibu. Putus-putus yang terkait dengan CSR, Ibu. Oke, mohon maaf, Ibu. Untuk itu yang lingkungan ikut eh, mohon maaf, Ibu. Untuk yang poin kedua CSR itu putus-putus, Ibu. Oke, terima kasih, Ibu. Saya mencoba untuk merespon, hilang malahan kayaknya ini. Putus-putus tadi. Jadi pada saat ada guru yang tidak bisa eh, mengalami memiliki OCB dengan datang lebih awal misalkan terkait dengan alat transportasi. Itu mungkin sebagai salah satu alasan yang klasik ya. Banyak sekali orang-orang apalagi yang ada di pelosok-pelosok pedesaan ini mereka tanpa transportasi ini juga bisa dapat hadir lebih awal. Nah, ini artinya apa? Sebuah penanaman nilai-nilai ya, penanaman nilai-nilai bagaimana membangun sebuah komitmen. Jadi komitmen tidak harus pada saat hadir ini tidak harus menggunakan kendaraan tapi tetap bisa hadir lebih awal. Nah, kalau kita memahami misalkan itu di yayasan pendidikan, ya, yayasan pendidikan, mari kita tanamkan bahwa di dalam konteks katakanlah guru ini memperoleh porsi, memperoleh penghargaan yang lebih dari masyarakat. Memang dari sisi dari sisi finansial misalkan ini rendah, tapi guru ini memiliki satu strata strata yang tinggi ya strata yang tinggi. Kalau kita berkiblat kepada budaya Bali misalkan, guru ini seperti seorang brahmana. Jadi ada di posisi kasta yang paling tinggi. Ini sebuah penghormatan kepada guru. Kalau di dalam konteks budaya Bali itu brahmana ini guru ngaji atau guru spiritual begitu. Nah, di masyarakat juga sampai di sekarang ini masih dihargai ya. Misalkan masyarakat memanggil tidak dengan nama, misalkan ada Bu Guru, tindak Pak Guru, tindak Bu Guru begitu. Yang kedua, real di lapangan. Seringkali guru ini dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintahan. Misalkan di pemerintahan desa, misalkan. Banyak sekali posisi-posisi guru ini diukurkan dalam petugas sensus, petugas SDGs, kemudian ada panitia merti desa, kemudian ada pendataan di kegiatan-kegiatan lain, misalkan jadi petugas KPPS, petugas pengawas dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir tentang finansial dari pekerjaan-pekerjaan yang di luar job sebagai guru terlibat di dalam kegiatan masyarakat seperti itu yang dilibatkan oleh petinggi di berbagai macam kepanitiaan, tentu ini nanti juga akan memberikan dampak adanya pemasukan begitu. Nah, sementara jam kerjanya ini seringkali misalkan ada pertemuan di balai desa pada jam 10 pagi, otomatis kan dia meninggalkan pekerjaannya untuk berkiprah di pemerintahan desa, di mana memang tidak diterima secara langsung sisi finansialnya. Diundang di kecamatan, kemudian ngisi absen, kemudian ada uang saku misalkan, meskipun tidak banyak ya. Tetapi artinya jam kerjanya yang ada di sekolahan ini dipergunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain ternyata ada imbalan
finansial maupun non-finansial saat itu atau di belakang hari. Nah, sebenarnya kalau kita berpikir tentang pendapatan, ini sebenarnya tinggi juga begitu. Cuma tidak didasarkan dari satu sumber. Memang ada waktu, tenaga, pikiran yang lebih, iya. Artinya, kalau tadi keluhannya yang pertama adalah kedatangannya ini tidak seperti OCB dengan hadir tepat waktu, bahkan lebih awal, harus diantar dulu, dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan yang umum. Tetapi bagaimana kemudian kita menanamkan sebuah kesadaran bahwa satu tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia, mencerdaskan anak bangsa, dan eh, pada saat menjadi guru ini ada nilai non finansial yang kita terima ini di waktu yang akan datang. Misalkan gini, meskipun guru-guru itu sudah meninggal, tapi pahalanya itu mengalir terus karena anak-anak yang diajar ini ternyata menggunakan ilmunya yang diajarkan oleh guru. Kesopanan yang diajarkan oleh guru dia pakai sampai tua, gurunya sudah meninggal, pahalanya mengalir. Ilmu yang diberikan, pahalanya mengalir. Nah, nilai-nilai seperti ini, nilai-nilai spiritual ini yang perlu dikembangkan sehingga semua ukuran kita tidak menutup mata bahwa sekarang itu semua ukurannya ya banyak sekali yang ukurannya adalah finansial. Tetapi mari kita kembangkan sebuah nilai-nilai spiritual bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini tidak harus diukur dengan uang, tapi diukur sebagai ibadah, sebagai sebuah pengabdian yang nantinya ini akan kita dapatkan oleh kita sendiri, kita terima oleh kita sendiri maupun oleh anak cucu. Nah, nilai-nilai kesadaran ini yang perlu kita terjemahkan, yang selalu kita ingatkan bahwa apapun yang kita lakukan ini tabur tuai begitu. Yang kita lakukan sekarang itu kita menuainya itu yang akan datang. Kita menabur benih-benih sekarang, kita menuainya itu mungkin di kita, mungkin di anak kita, mungkin di cucu kita. Pasti itu akan dapat didapatkan begitu. Jadi nilai-nilai spiritual ini yang kita kembangkan. Kebetulan yang kita diskusikan ini semuanya bergerak dalam bidang jasa begitu. Di guru, kemudian di pemerintahan desa ini sehingga yang dapat kita kembangkan adalah menumbuhkan kesadaran bahwa imbalan kita ini tidak kita terima saat ini. Tapi yang akan datang, imbalan kita ini tidak hanya sekedar finansial, tetapi non finansial. Begitu Bapak Ibu. Yang dapat kami sampaikan. Ada yang lain, silakan. Yang untuk CSR mohon maaf Ibu tadi putus-putus sehingga kami tidak bisa memonitor. Oh iya Pak, Oke, terima kasih Bapak. sami-sami. Ada yang lain, monggo Bapak Ibu. Oke, Pak Arif? Ada Pak, ya Oke, OCB itu kan perilaku sukarela tim Pak ya. oke, Memang setiap individu itu mempunyai karakter yang berbeda-beda oke, dan seringkali timbul gesekan Pak. oke. Ada yang personal yang individualis, emosian, dan yang tidak on time sering rebahan gitu loh Pak. Oke, oke, Kita solusi dengan pendekatan personal. oke. Mungkin ini agak menambahkan yang Pak Nur Soleh tadi, Pak Nur Soleh kan di bidang pemerintahan. Oke. Nah, Siap, ini Pak. kita coba di eh, profit Pak ya, bisa profit Oke, ya Pak ya. oke, di profit ya. Dan setiap individu itu mempunyai kelebihan dan kekurangan Pak. Oke, Seorang leader harus mampu menempatkan personal sesuai kapasitasnya. Dan untuk menciptakan OCB perilaku sukarela tim yang sudah kita lakukan adalah ini hanya menambahkan Pak ya. oke, oke. Itu biasanya pertama itu dari awal masuk kita setting itu sudah kita persiapkan jenjang karir. Apakah nantinya personal itu bisa kita jadikan sebagai mitra ke depannya untuk kantor cabang misalkan, atau nantinya personal itu mau berdikari sendiri. Itu yang pertama Pak, kita siapkan jenjang karir lah. Kita kasih wawasan ke depannya seperti apa gitu. Biar ada semacam pola yang dia kejar gitu loh Pak.
Terus yang kedua, biasanya gaji kita naikkan setiap 6 bulan sekali, Pak. Oke. Mm-mm. Terus kebetulan kan bidang saya di jasa, Pak, Mm-mm. terutama di konsultan pajak. Kita Oke. ada tambahan lembur untuk SPT tahunan gitu. Mm-mm. Mm-mm. Terus kalau ada juga bonus kalau ada pekerjaan borongan. Oke. Dan itu ada juga penghargaan kesejahteraan, Pak, Oke. untuk eh, loyalitas. Misalkan kita Mm-mm. dari awal kan merintis bersama, tentunya kan nanti Mm-mm. nek sakit kan sejahtera sama-sama gitu, Oke. Pak. Oke. Terus yang ketiga itu peningkatan kapasitas personal, Pak Iswoyo. Oke. Oke. Saya tawarkan beasiswa, Pak. Ini kan kebetulan konsultan pajak kan disuruh sekolah lagi wajib SH, Pak. Mm-mm. Nah, Mm-mm. kemarin kan dari ekonomi sudah cukup, ini ada tambahan harus SH. Mm-mm. Hanya satu ya. Nah, gitu kita kuliahkan nanti Pak untuk kebutuhan sertifikat keahlian tambahan. Oke. 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 Oke, itu mungkin tambahan dari saya Pak. Mungkin Pak Kiswoyo juga bisa menambahkan gitu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi ini organisasi bisnis ya, di mana organisasi bisnis seperti konsultan pajak ini pendapatannya diatur oleh kita sendiri. Artinya apa? Misalkan ada klien, ini kemudian membutuhkan jasa kita untuk konsultasi pajak, kemudian wani piro begitu. Sehingga relatif ini pendapatannya ini dapat diatur ya, dapat diatur oleh konsultan pajak itu sendiri. Nah, tentu dia juga berpikir tentang profit, tentang apa laba begitu, di samping mempertimbangkan kesejahteraan yang lain. Nah, pada saat berada di dalam organisasi profit seperti itu, tadi yang ditawarkan adalah bahwa karyawan ini mulai dari rekrutmen, ya, ini sudah diberikan satu wawasan-wawasan, ya, mau akan meneruskan profesional sebagai pajak di organisasi ini, ataukah nanti justru akan mendirikan organisasi konsultan pajak sendiri. Nah, artinya apa di sana? Menumbuhkan satu keinginan untuk di posisi itu di konsultan pajak itu adalah sebagai media untuk belajar. Nah, pada saat dia berpikir bahwa ini sebagai media belajar, maka dia akan semangat untuk mempelajari segala hal. Jadi ada intrinsic motivation begitu. Motivasi yang berasal di dalam dirinya sendiri, muncul di dalam diri sendiri bahwa apa yang dilakukan adalah dalam rangka untuk belajar. Dibayar atau tidak, susah atau tidak, ini adalah media belajar kita. Nah, ini akan muncul intrinsic motivation sehingga dia akan melakukan hal yang lebih yang diserahkan kepada organisasinya di konsultan pajaknya ini. Jadi sejak awal sudah mulai ditanamkan nilai-nilai itu. Kemudian juga disusun yang namanya materi grading. Jadi kepangkatannya ini seperti apa, karirnya ini akan seperti apa, begitu sudah dijelaskan. Sehingga nanti karyawan yang direkrut ini sudah paham bahwa arahnya nanti akan kemana, sekian tahun ini akan menjadi apa, itu memunculkan sebuah motivasi. Jadi kalau dia nanti sekian tahun di sini, nanti pasti akan berada di posisi ini. Apalagi ditunjang dengan sejumlah tunjangan-tunjangan finansial. Nah, ini tentu akan mendorong orang akan bekerja secara maksimal, mencintai pekerjaan. Dia akan bekerja melebihi dari waktunya, tapi dia sudah berpikir bahwa nanti di akhir itu pasti akan memperoleh tambahan begitu. Misalkan berpikir seperti itu. Juga sejak awal sudah mulai di screening tadi the right man in the right job, bahwa karyawan ini nanti tepatnya akan berada di mana. Sehingga harapannya adalah nanti kalau karyawan ditempatkan yang tepat, maka akan muncul motivasi diri. Dia merasa nyaman bekerja di pekerjaannya karena cocok dengan apa personality profile, karakter pribadinya itu dia cocok. Sehingga dia akan mencintai pekerjaannya. Nah, kalau sudah mencintai pekerjaan, maka dia tidak akan berpikir tentang sisi finansial. Berapapun yang didapat, dia mencintai kok. Mencintai tidak ada nilai tawar, harus dihargai dengan finansial begitu. Nah, ini upaya-upaya kalau misalkan di lembaga-lembaga bisnis ya, termasuk di perusahaan-perusahaan produksi barang misalkan. Kemudian disekolahkan lagi. Ini adalah upaya sebenarnya untuk mengikat sekaligus untuk menumbuhkan OCD.
Kalau orang itu sudah disekolahkan oleh organisasi, maka pasti selama dia sekolah, dia tidak akan keluar. Berarti dia akan tetap mencintai pekerjaannya. Setelah sekolah, maka dia kemudian akan mengingat bahwa dia bisa sekolah karena jasanya organisasi. Tapi yang namanya manusia, itu kan pasti juga akan berubah sampai kapan? Akankah dia akan tetap mengingat jasa-jasa dari organisasi bahwa dia pernah disekolahkan. Sebagai manusia pasti juga nanti akan muncul, setelah sekolah kan saya sudah mengabdikan sekian tahun untuk organisasi, sudah menghasilkan laba sekian, wajar dong kalau saya keluar misalkan. Itu manusiawi. Nah, maka bisa saja nanti setelah lulus itu kemudian ada satu perjanjian wajib menyumbangkan pikirannya setelah lulus N+1 misalkan. Kalau sekolahnya 5 tahun ya berarti 6 tahun dia harus mengabdi dulu. Misalkan seperti itu. Nah, upaya-upaya menyekolahkan lagi itu adalah upaya-upaya untuk mengikat agar dia tidak keluar dari perusahaan, termasuk misalkan menyediakan fasilitas kredit rumah, uang mukanya oleh perusahaan, angsurannya nanti dipotong pada saat penggajian. Misalkan seperti itu. Itu upaya-upaya untuk membangun OCB. Gitu Pak Ari. Oke, Bapak Ibu yang lain, masih adakah? Ternyata menarik ya Bapak Ibu, OCB yang berkembang di berbagai macam profesi. Oh iya Pak. Oh iya Pak, untuk menambahi Oke, silakan Pak Legimin. mari oleh Pak Soleh. Oke. Karena kini Pak Soleh itu sebagai petinggi atau kepala desa. Ya memang itu untuk mengatasi dengan perangkat atau anak buah itu memang sulit, Pak. Memang sulit. Karena apa? Karena petinggi adalah sebagai jabatan politik, Pak. Jabatan politik. Kalau kita menegasi dengan perangkat, takutnya ya untuk kemudian hari mau menyalonkan lagi, tidak mau ya seperti itu. Lain dengan leader-leader yang seperti pabrik atau apa niku di perusahaan itu lain. Yang profit ini. Lain Pak, memang. Saya mengalami sendiri seperti itu. Ya, sama yang dikatakan oleh Pak Soleh sama. Kalau di pabrik itu berani mengatasi pekerja-pekerja itu yang melarat pecat aja, nggak ada resiko. Iya. Kalau petinggi pecat di kemudian hari kita sebagai pejabat politik ada batasnya waktu ya. Ada batasnya waktu keinginan lagi untuk naik kembali, wah Pak Soleh dipecat ya. Seperti itu nantinya bisa apa ya? Nama-nama petinggi itu nantinya untuk di kemudian hari jatuh karena ingin majukan dirinya untuk kemudian hari sudah sampai itu mau mengajukan lagi untuk kepala desa seperti itu. Anderson. Oke, syukur Bapak. Nah, ini memang salah satu dilema aja. Jadi satu ini jabatan politik punya masa kerja. Kemudian kebetulan dia berada di kelas 1. Artinya kelas 1 dia baru di periode pertama. Karena Bapak Kepala Desa ini menginginkan untuk nanti di periode kedua, ya akhirnya kemudian berpikir tawar-menawarnya adalah jabatan politik yang berikutnya begitu. Nah, tapi kalau itu ditanamkan, kemudian nanti di kelas 1 berarti di periode pertama, kelas 2 di periode kedua, kelas 3 di periode ketiga, jangan-jangan nanti kemudian, aku kan udah berada di periode 3, besok tidak mau nyalon lagi, boleh dong saya menang? Nggak begitu juga Bapak. Artinya begini, pada saat berada di posisi di kelas 1, misalkan di periode pertama, memang kita punya keinginan untuk di periode 2. Tapi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai petinggi, tentu memiliki kewenangan. Pada saat kita menggunakan kewenangan ini dengan cara-cara yang, mohon maaf, misalkan ada yang salah kemudian dimutasi, ada yang salah kemudian di PHK, ada yang salah kemudian dilakukan hukuman-hukuman, memang petinggi diberikan kewenangan untuk itu. Tapi kemudian bagaimana kita menumbuhkan sebuah pembelajaran atas menumbuhkan kesadaran kepada menumbuhkan motivasi intrinsik kepada para bawahannya, yaitu perangkat desa. Jadi pendekatannya tentu mungkin pendekatannya dengan secara manusiawi lah. Misalkan dijelaskan begini, memang tidak mudah Bapak ya. Misalkan diberikan
saya tahu kalau saya memperlakukan ini kamu pasti akan tidak terima misalkan dengan saya. Saya mohon maaf, tapi ini harus saya lakukan karena di sana kemudian kemampuan komunikasi, kemampuan diplomasi kita untuk menjelaskan apa sih manfaatnya, apa sih kelemahannya. Nah, mari kita tunjukkan bahwa yang kebijakan yang dilakukan oleh para petinggi kepada bawahnya ini dalam rangka untuk mengambil nilai-nilai yang positifnya ini lebih banyak. Misalkan menyampaikan kepada bawahnya perangkat desa, saya tahu kamu pasti sakit hati, tapi saya mempertimbangkan ini kemaslahatan untuk masyarakat. Saya mohon maaf, nek aku salah sama kamu. Tapi ini masyarakat itu lebih membutuhkan ini, terus kemudian keuntungan-keuntungannya atau nilai lebihnya atau nilai-nilai positifnya itu lebih banyak timbang dibanding dengan nilai-nilai apa keburukan-keburukan yang saya terima darimu kepadaku, misalkan seperti itu. Jadi perlu ada Bapak, perlu ada memunculkan sebuah kesadaran, perlu memunculkan development kepada para karyawan, dibantu. Terkadang karyawan ini atau anak buah ini, perangkat ini mungkin usianya masih muda, jam terbangnya ini masih rendah, pengalaman hidupnya mungkin dia terbiasa hidup enak, jadi perangkat desa, kemudian pada saat melakukan kesalahan ditegur oleh petinggi, sakit hati, dampaknya 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun ke depan kemudian balas dendam seperti itu. Ya, ini sebuah resiko terhadap jabatan. Nah, kalau kepala desa berpikir bahwa kalau saya melakukan tindakan ini takut dengan nanti di periode berikutnya kemudian akan dibalas misalkan, ya nanti si perangkat desa juga akan berpikir seperti itu gitu. Nah, artinya apa? Ya kalau tindakan kita, kalau keputusan-keputusan ini lebih banyak memberikan nilai-nilai positif yang lebih banyak, tentu akan didukung oleh banyak orang gitu. Nah, hanya yang penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan. Mohon maaf, memang tidak mudah Bapak untuk memberikan pemahaman. Jadi orang yang diberikan pemahaman ini juga dalam kondisi dia sedang terbuka hatinya, pikirannya untuk menerima hal-hal positif. Kalau lagi marah-marah diberikan seperti itu, pasti apapun ditolak begitu. Memang kita harus mampu melihat kapan, apa, bagaimana cara menyampaikan agar diterima. Jadi sesuatu yang baik kalau dilakukan dengan cara yang kurang baik, maka tidak akan diterima dengan baik. Sesuatu Betul. yang baik disampaikan dengan cara yang baik, harapannya dapat diterima dengan baik. Nah, maka kita harus bisa melihat apa yang akan disampaikan, kapan kita menyampaikannya, di mana menyampaikannya. Misalkan ada perangkat desa yang melakukan kesalahan, yo, Dus, Mbak, Pak, yuk ngobrol sebentar. Tolong, kemarin penjenengan melakukan ini. Saya tahu kamu lagi butuh dipanggil secara pribadi, pintu ditutup, tidak ada perangkat desa yang lain, jadi secara personal. Saya memang sebagai sebagai petinggi lebih muda usianya dari penjenengan. Tapi saya diberikan kewenangan sesuai dengan undang-undang untuk mengelola masyarakat, untuk mengatur masyarakat desa ini. Termasuk ayo penjenengan yang lebih tua mestinya bisa membimbing saya, memberikan contoh ke masyarakat. Nah, misalkan disentuh Pak, artinya disentuh. Jadi eh, pendekatannya tidak hanya sekedar untung rugi, tapi dimunculkan sebuah internal intrinsic motivation. Jadi motivasi di dalam internal, dimunculkan sebuah kesadaran-kesadaran seperti itu. Mungkin disampaikan Oke. begitu, Bapak. J. Betul, Pak. Itu bahasanya Pak. Bahasanya ini bukan kita pesimis enggak, tapi saya pribadi tetap optimis. Cuma bahasanya nek corong Jawa niku dikayati ngrok beremplo, Bapak. Nah, Oh iya, betul. Oke. Kemudian gini, kita memang petinggi bahasanya itu orang yang punya kekuasaan. oke. Tetapi aturan-aturan sekarang itu, kalau boleh karena ini di ruang akademisi ya, bahwa pemerintah membuat aturan itu tanpa kajian yang mendalam karena menurut kami. Satu contoh misalkan, dulu itu kan perangkat kan misalkan bayan atau bayan 1 ada bayan 2. Sekarang itu dibuat ada kasih dengan staf. Sedangkan staf itu tidak boleh untuk tunjangan jabatan. Nah, padahal itu asalnya posisi yang sama. Dari sini saja itu sudah membuat perbedaan penghasilan karena kalau kasih kaur itu bisa dapat tunjangan jabatan, bisa untuk tunjangan dari tunjangan PPKD pengelola keuangan itu,
tetapi yang staf ini tidak dapat di situ. Dari aturan ini jelas itu sudah diskriminasi di desa. Padahal nanti ini bahasa yang lain nanti itu kabar karya petinggi sing ngatur. Artinya kami diarahkan untuk membuat satu aturan atau kebijakan yang melanggar aturan, kan seperti itu. Iya. Ketika kami membuat melanggar aturan dan kebijakan, endingnya kita nanti dikriminasi oleh LSM. Iya. Kita dilaporkan Iya. dengan bahasanya mereka itu dasarnya itu ada keluhan dari masyarakat. Padahal itu ya endingnya mereka cari uang, Bapak. Iya. Apalagi ketika mereka itu bekerja sama, entah bekerja sama atau memanfaatkan ya, ini dalam tanda petik, ketika kami dilaporkan kepada APH, kami dipanggil endingnya itu duit, Bapak. Karena kita jabatan politik. Karena termasuk ketika kita memang punya kewenangan, tapi kewenangan kami semakin dikebiri, tetapi tanggung jawab kami itu mutlak. Karena bahasanya perangkat membuat kesalahan itu tanggung jawabnya petinggi. Kan kita seperti itu. Tetapi ketika kita membuat peringatan atau memberikan pemahaman dan yang lainnya, di yang lain seolah-olah di branding bahwa petinggi itu orang yang paling jahat, orang yang paling korup, orang yang paling jahat dan sembarang kali seperti itu. Tetapi saya yakin saya termasuk yang aktif di petinggi itu di paguyuban itu. Saya mengenal mereka orang-orang baik yang obrolannya mereka itu berjuang untuk desanya, ingin kesejahteraan warganya, termasuk kesejahteraan para perangkatnya. Tetapi ada nilai-nilai luhur yang ada di desa, termasuk kearifan lokal, itu yang dengan enaknya saja tanpa kajian dihapus, Bapak. Satu contoh Pologoro itu. Enaknya saja itu dihapus, Bapak, itu pungli, padahal itu kearifan lokal. Ketika Pologoro itu dihapus, contohnya di Desa Bantrung, itu kan tidak ada bengkok, Bapak. Yang dapat bengkok enak, Pak. Petinggi bengkok paling tidak minimal 1 tahun dapat 100 juta untuk menyewakan bengkok. Di Bantrung 4 juta, Bapak, bengkok petinggi itu sewakan. Masih ada PAD di sana puluhan juta sampai ratusan juta. Di Bantrung, jangan tahu Pak, PAD kami sekarang membangun BUMDes itu. Ini baru kita secara nominal belum bisa dinilai, tetapi secara kemanfaatan sudah dapat kami berikan. Termasuk perangkat RT RW BPD itu kita gratis WiFi Bapak di Desa Bantrung. Tetapi itu tidak dihitung Bapak karena kita tidak menyampaikan berupa duit. Yang dinilai itu yang ketika ngulaki duit atau mungkin botol ngulaki sarung atau roti atau seperti itu. Tetapi program yang kita bangun itu tidak dinilai seperti itu. Termasuk tadi kalau saya bilang, saya dari dulu itu dari perangkat itu 10 tahun Bapak. Dari perangkat. Kalau dibandingkan dengan sekarang Nyon Sewu, dulu itu ketika saya jadi perangkat, karena sebagian dibuat untuk ngangsur itu, triwulan itu kami cuma dapat gaji berapa Pak? 450.000 Bapak untuk triwulan itu. Sedangkan dulu bahkan ketika karena itu belum bagus, kadang itu misalnya di pertengahan tahun, semester baru dapat gajian Bapak. Sekarang per bulan dapat gajian, dapat BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, gratis WiFi dan yang lainnya. Alat dibelikan, laptop dibelikan, bahkan HP dibelikan. Tetapi endingnya gini wow, ketika kita mau memberikan pemahaman, kita dibenturkan dengan aturan-aturan yang semakin mengerdilkan bahasanya kewenangan petinggi. Tetapi kalau soal tanggung jawab, mutlak tanggung jawabnya petinggi. Perangkat salah, tanggung jawab petinggi. Warga salah, tanggung jawab petinggi. Tetapi ketika kita mengatur, kita dibatasi dengan aturan. Bahkan yang saya bahasanya. Bahkan dengan adanya undang-undang desa saja, kewenangan DD yang kita kelola itu sudah diplot dari pusat Bapak. 10% minimal itu untuk BLT DD, 20% untuk ketahanan pangan. Sekarang ini harus tidak boleh untuk membangun karena nanti dialihkan untuk ketahanan pangan ke BUMDes. Sedang di BUMDes sendiri kita masih bingung sekarang karena BUMDes itu profit, tetapi kalau ini ketahanan pangan dikasihkan mereka, misalkan ketika kasihkan berupa bantuan, artinya kan hilang. Ini kan bertentangan dengan prinsipnya BUMDes. Nah, kemudian yang lainnya, kesehatan harus dipush, pembangunan fisik, ketika kita harus mengajukan lewat aspirasi, dengan aturan-aturan main yang justru kita menjerat kita, Bapak. Makanya termasuk Nyon Sewu, iki yo mbek rondo ono, bahasan arahan yang baik dan juga ada semacam curhatan. Ketika kita memakai aturan bahwa ada MOU antara DPR dengan KPK, dipertegas dengan secara lisan Pak Kadinsos, kemudian dipertegas lagi dengan edaran Pak Kadinsos. Kalau aspirasi itu kok sampai di pihak ketiga kan,
Nek ono perkara hukum, kami sudah tidak bisa membantu. Tetapi kenyataannya dari DPR sudah ada persentase, Bapak. Ada persentase pihak ketiga ya keuntungan, tetapi tanggung jawab di siapa? Di petinggi, Bapak. Petinggi dikriminalisasi oleh LSM. Dilaporkan ada pengen motor duit terus. Nah ini bahasanya bukan yo tadi. Tanggung jawab semakin luar biasa, dunia akhir bahasanya. Tetapi kewenangan kita secara aturan dari pemerintah, kita semakin kebiri, Bapak. Nah, ini sehingga yang saya bahasanya. Nah dulu petinggi itu wong paling dihormati di desa, Bapak. Sekarang paling elek sak desa, Bapak. Nah, ini mungkin nanti ketika memang ada ruang-ruang diskusi, ini perlu disampaikan sebagai bahan kajian dari pemerintah pusat. Termasuk yang sewu. Kemarin ini medsos itu Pak ya, medsos itu. Enak saja nih karena kemajuan zaman. Untuk video bahwa nanti RT itu untuk 25 juta, Pak. Katanya Juli itu cair. Ini ditanyakan tapi bisa di grup, Bapak. Ternyata ketika saya pelajari itu termasuk janji politiknya dari Wali Kota Semarang, Bapak. Itu kalau ada orang yang mau meneliti, nah ikut ditangkap oleh masyarakat umum, nanti ternyata kita tidak mencairkan, wah nanti kita ya dikeroyok RT RW, Bapak. Nah ini kan kemajuan teknologi yang kadang tidak bijak sehingga betul-betul memposisikan petinggi ini semakin terpojok, Bapak. Orang paling elek sak desa sekarang itu, bukan orang yang terhormat di desa. Kira-kira seperti itu, Bapak. Terima kasih, Bapak. Memang sejak awal kan saya sampaikan, ini tidak hanya kesalahan yang ada di Pemda, ini kesalahan pusat, termasuk mengubah istilah. Yang semula katakanlah Pak Kamituwo misalkan, sekarang berubah menjadi kepala wilayah. Istilah-istilah seperti ini mengakibatkan ini pada saat Undang-Undang Otoda. Perubahan itu kan mulai pada saat Undang-Undang Otoda. Jadi konsepnya Otoda kemudian diterjemahkan ke dalam Undang-Undang Desa ini ternyata kemudian akan berdampak secara moral kepada pelaku yang ada di lapangan. Contohnya ngendikannya tadi, kalau dulu kepala desa itu orang yang paling dihormati, sekarang orang yang paling dibenci, misalnya. Nah, ini yang menjadi semua kesalahan ditimpakan kepadanya, misalkan seperti itu. Nah, ini pada saat di Undang-Undang Otoda. Jadi konsep nama-nama seperti ini akan berpengaruh terhadap kinerja. Nah, kemudian dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada, kemudian kearifan-kearifan lokal yang kemudian dikebiri, ini maka kesalahannya lagi-lagi kepada pemerintah pusat. Bagaimana saat membuat undang-undang ini kemudian tidak di semacam ada masukan dari masyarakat dulu, jadi disosialisasikan, kemudian menerima masukan-masukan. Kemudian dari aturan-aturan itu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan politik. Misalkan undang-undang yang ada untuk desa misalkan dipergunakan oleh presiden untuk agar bisa menjabat berikutnya. Nah, ini banyak sekali kasus. Jadi karena kepala desa kemudian menjadi jabatan politik, ini dimanfaatkan politik dalam rangka untuk mendukung keberlangsungan kepada presiden atau untuk kepentingan mempersiapkan pilihan kepala daerah, mempersiapkan untuk kepentingan pilihan legislatif misalkan. Jadi ini dibentur-benturkan memang iya, itu susahnya yang berada di lapangan seperti itu. Nah, maka di sini kemudian dibutuhkan satu kecerdasan emosional. Ya, kecerdasan emosional dari para petinggi, bagaimana kemudian menerjemahkan aturan-aturan yang ada, aplikasi di lapangan jangan sampai kemudian benturan dengan undang-undang, nanti setelah tidak menjabat kemudian justru diungkit-ungkit oleh KPK misalkan, ini memang dibutuhkan satu pemahaman terhadap berbagai macam hal. Maka para petinggi, para kepala desa yang sekolah lagi ini memiliki nilai tawar yang lebih, kemudian pemahaman terhadap masalah ini kemudian menjadi lebih luas, sehingga pada saat mengambil tindakan-tindakan ini sehingga dapat menghubungkan antara satu aturan dengan aturan yang lain, sehingga nanti tidak terjebak ke dalam hukum. Pada saat sebenarnya dia akan mengambil sebuah keputusan-keputusan yang strategik, keputusan yang memberikan manfaat kepada masyarakat, tapi di endingnya kok justru malah menjadi bumerang. Nah, ini pentingnya sekolah lagi bagi para petinggi. Memang begitu, Pak. Ini pemerintah memang kesemuanya kemudian Bapak. Iya, gitu Bapak. Ini fenomena yang kita hadapi memang
susah menjadi petinggi, menjadi kepala desa, kita dibenturkan dengan berbagai macam aturan undang-undang, kearifan lokal yang dihapus, termasuk di dalamnya ada Pologoro dan lain sebagainya itu, Pak. Ini Termasuk petinggi itu kalau hubungan itu TTM, Bapak. iya. Teman tapi mesra, tidak punya status, Bapak. Aturan kita pakai aturan aparatur negara, tetapi hak kita kayak karyawan ora. Nanti biasanya gaji kita itu UMR, Bapak. Iya. Kayak swasta, tetapi aturan yang mengikat kita secara hukum itu kayak aparatur negara. Statusnya tidak jelas, Bapak ini. Jadi ada kata-kata ASN non PNS ini juga menjadikan masyarakat bingung, Pak. Nah, ini aparatur sipil negara tapi tidak PNS. Jadi penganggarannya tidak dari APBD, termasuk hak-hak hari tuanya tidak ada segala itu, Pak. Betul. Itu memang makanya kan sejak awal tadi saya menyampaikan bahwa ini bukan hanya kesalahan pemerintah daerah tapi pusat, gitu kan. Mulai dari istilah-istilah yang sudah dirubah seperti itu mengakibatkan pemahamannya menjadi beda, aplikasi di lapangan menjadi beda, termasuk dampak-dampak yang muncul. Memang begitu, Pak. Menarik ya, Pak ya. Ternyata sekolah lagi itu ya. Termasuk kalau talon politik juga lucu, Bapak. Petinggi harus netral, tetapi di bawah kami digencet, Bapak. Iya, itu yang ini harus menang ini seperti itu. Ya, yang nyuruh netral ternyata tidak netral itu, Pak. Oke. Ya, di permukaan harus netral, bro. Tapi di bawah kami digencet, Bapak. Ya, itu pentingnya para petinggi sekolah lagi sehingga bisa memahami meskipun durung tua kudu iso dadi tua, kan gitu, Pak. Nah, itu harus bisa memilah-milah. Saya kira itu nggih Bapak Ibu menarik sekali jam 9 sampai jam 11 lebih. Ternyata OSIB siap, Pak. OSIB ternyata bermanfaat untuk Bapak Ibu semua nggih. Sangat betul, Bapak. Oke. Makanya kita ambil kuliah S2 manajemen, Pak. Oke, artinya ilmu saya semoga juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya dapat pahalanya dari Bapak Ibu adalah menerima ilmu dari saya, kan gitu. Oke, Bapak Ibu teman-teman, mohon izin untuk kameranya dibuka. Ini saya screenshot untuk laporan saya di perkuliahan kita ini. Jadi nanti saya bisa cerita gitu kan yang hadir ini. Terus ternyata menarik begitu kan. Oke, Bapak Ibu teman-teman. Curhat, Bapak. Iya, enggak apa-apa curhat. Ini menjadi cocok Pak kalau MSDM itu Pak, pembelajaran cocok untuk masyarakat. Cocok ya, oke ya. Yang jelas ilmu saya bermanfaat dan insya Allah nanti saya akan memperoleh imbalannya, gitu kan? Itu harapannya. Gitu kan? Umpama saya dapat di surga, Pak. Ya, gitu. Umpama saya dapat bayaran dari ngajar ini kan. Berarti bayarannya itu benar-benar resik gitu, Pak. Gitu kan. Bayarannya duren, Pak, dari Pak Kambali. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mohon izin untuk saya screenshot hitungan ketiga, nggih. Mohon yang belum membuka kameranya ini kameranya dibuka. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya simpan dulu. MSDM tanggal 10. MSDM 10 Mei 2025. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga ilmu kita ini bermanfaat untuk kita, untuk masyarakat kita, keluarga kita. Dan mohon maaf kalau saya di dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu belum memenuhi harapannya. Dan saya akhiri perkuliahan kita. Terima kasih, mohon maaf segala sesuatunya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu. Ya, Bapak.